Dan biarlah Engkau yang akan ikut campur tangan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau yang akan membuka hati kami, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar ini sungguh akan mengubah sikap hidup kami menjadi baik di hadapan-Mu. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Bapa. Hamba-Nya bisa berserah, biar Roh Allah bekerja, sehingga sungguh Tuhan kuasa-Mu nyata, dan Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama memuji nama Tuhan, dan kita juga boleh sama-sama untuk mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari kita akan bersama membuka firman Tuhan. Kita ambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu bergantian dengan saya untuk membacakan ayat yang berikutnya. Kalau sudah ketemu, kita akan bersama-sama membacanya. Saya akan memulai ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah seorang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Dan dia mengajarkan banyak hal atau umpama kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu tanahnya dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua muridnya itu mendengarkan dia berkata, Jawabnya kepadamu, telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak mendengar, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan adalah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang terbuka di tengah-tengah bumi. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akal akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Berbahagia kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bersyukur kalau kita mampu dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema yang sama. Jadi lain, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan
ayah ini berkata kepada dua putranya. Dia katakan begini, jangan kamu menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadamu. Itu pesan yang pertama. Jangan menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadamu. Lalu pesan yang kedua disampaikan kepada ayahnya. Ayahnya berkata bahwa kalau kamu pergi ke toko, jangan sampai kamu terkena sinar matahari. Nah, ini pesannya. Sehingga beberapa tahun kemudian si ayah meninggal dunia. Dan kedua putranya, si sulung dan si bungsu, meneruskan usaha orang tuanya dengan mengelola toko tersebut. Lambat laun, karena mamanya masih hidup, mamanya mengamati. Dan ketika mengamati, dia bertanya kepada dua putranya, karena terlihat semakin hari semakin menyusup dari salah satu putranya ketika mengelola toko itu. Lalu dipanggil dan dia berkata kepada putranya, apakah kamu menjalankan pesan yang dipesankan ayah kepada kalian? Lalu si sulung langsung menjawab, ya ibu, aku menjalankan pesan dari ayahku. Papa dulu pernah bilang ke saya, kalau ada orang yang berhutang kepada saya tidak boleh nagih. Nah, kalau papa saya bilang seperti itu, maka kalau ada orang yang hutang sama saya tidak pernah nagih, nggak pernah diminta hutangnya. Itu kata si sulung. Lalu pesan yang kedua dia bilang begini, ayah juga pesan sama saya, kalau saya ke toko, baik waktu berangkat dan pulang, saya nggak boleh kena sinar matahari. Ya saya, kalau saya nggak kena sinar matahari, otomatis saya naik taksi. Itu kata si sulung. Saya berangkat naik taksi, pulang juga naik taksi. Sehingga apa yang terjadi, modalku habis. Aku bangkrut. Karena apa? Karena orang yang hutang sama aku tidak pernah nagih. Aku selalu pergi untuk ke toko dengan naik taksi. Jadi bangkrut usahaku. Lalu mamanya bilang, ayah terdiam sejenak, lalu dia tanya kepada si sulung, lah kamu sulung dari mana? Lalu sulung menjawab, ya sama persis. Aku juga menjalankan perintah papaku. Papaku bilang aku gak boleh nagih hutang ketika orang yang berhutang sama aku. Oke. Tapi aku tidak pernah memberikan hutang pada orang yang mau berhutang sama aku. Itu bedanya. Yang kedua, papa juga
Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan ini diawali dengan pro dan kontra antara mereka yang mau mendengarkan dan juga tidak mau mendengarkan. Mungkin juga sebagian kita juga mendengar dan juga hanya berlalu. Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini dari Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20 ini. Kita mau melihat ada 4 jenis tanah yang mewakili daripada Tuhan Yesus menaburkan firman itu. Tanah yang pertama dikatakan tanah yang sifatnya keras. Ini tanah yang pertama. Karena Pak Tuhan Yesus mengumpamakan ketika dia menabur, dia tabur di pinggir jalan. Jadi kalau kita lihat di jalanan otomatis keras. Tapi ini tanah yang keras. Tabur di pinggir jalan. Lalu yang kedua, tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu kita lihat itu tanahnya tipis. Tanahnya tipis. Sehingga juga kalau tipis otomatis itu lembab. Baru yang ketiga, tanah yang di sekelilingi semak duri. Kalau di sekelilingi semak duri berarti di situ ada saingannya. Saingannya yang duri tadi. Tabur, si penabur menaburkan di semak duri. Baru yang keempat, tanah yang baik, yang menghasilkan buah banyak. Ada yang 40, ada yang 30, ada 60, bahkan ada yang 100 kali lipat. Itu tanah yang baik. Tanah yang baik berbeda dari tanah yang ketiga tadi. Dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengupas, mau melihat bagian firman Tuhan ini. Bahwa ketika si penabur ini memberikan taburan di tanah yang mewakili 4 daripada tanah, mewakili 4 karakter manusia. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus selalu memberikan suatu perumpamaan? Karena Tuhan tahu, Tuhan mau supaya ketika Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan menggambarkan hati kita yang benar-benar keras. Supaya kita melihat semakin membuka diri di hadapan Tuhan. Saya di posisi mana sekarang saat ini? Apa itu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Kita akan lihat kembali dari firman Tuhan. Tanah yang keras. Jadi kalau saya renungkan, ini menggambarkan hati kita yang keras. Ini biasanya sering orang yang dengar firman Tuhan, sering berangkat ke gereja, dengar firman Tuhan, ikut persekutuan dan lain sebagainya, tapi mengeraskan hatinya. Ini kebanyakan. Sehingga Pak Budi katakan orang Jawa itu memban. Tiap hari baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin bersekutu dengan Tuhan, tapi masih mengeraskan hatinya. Kalau mengeraskan hatinya itu gimana ya? Keras. Firman tidak bekerja. Benih yang dinaburkan tidak mau tumbuh, bahkan tidak mau berakar. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Ini sering terjadi. Dan bahkan kita harus menyadari, mulai sadar Tuhan, apakah aku termasuk di situ? Yang kedua, kelompok yang pertama adalah, berkatakan kelompok yang kedua adalah tanah yang berbatu, yang menggambarkan orang yang memiliki hati dan pikiran yang dangkal. Jadi mereka mendengar dengan gembira, tapi imannya sementara, dangkal. Ini banyak juga yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, kita lihat dari tokoh Alkitab yaitu si Yudas. Yudas memiliki iman yang dangkal, kalau boleh saya katakan. Kenapa? Karena dia sering ketemu dengan Tuhan Yesus, karena dia bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia mau
menjual Tuhan Yesus. Iman yang nyata. Dan ini banyak kita temui. Ini banyak kita temui. Ya, mungkin ini di luar sana. Bukan, saya yakin tidak ada di gereja. Iman yang nyata. Ya, kalau iman yang nyata, Bapak Ibu tahu sendiri. Jadi tidak tumbuh dengan sempurna, tidak berakar. Yang ketiga, tanah yang tumbuhnya di semak duri. Ini tipe orang yang mendengar firman dan bertumbuh untuk sementara. Ini tumbuhnya sementara. Dengan firman Tuhan, tumbuh sementara. Nah, ini banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa tumbuh sementara? Karena ini banyak kekhawatirannya. Khawatir nanti saya tahun depan menikah belum ya? Khawatir bulan depan gimana nih keuanganku? Khawatir bagaimana nanti masa depanku? Khawatir dan khawatir. Bapak Ibu, hati-hati doa ini kalau tidak ada rasa khawatir. Saya selalu katakan kepada konseling saya bilang bahwa ketika khawatir itu muncul, langsung jangan biarkan khawatir itu menguasai dirimu dan bahkan berkembang leluasa. Khawatir akan muncul, gelisah nyusul. Sudah khawatir, gelisah nyusul, langsung takutnya juga muncul. Kalau sudah muncul 3 paket ini, hati-hati, sehingga merasa bahwa aku tidak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tanah yang tumbuh di semak duri. Sementara jadi banyak juga orang kita yang percaya, mengaku bahwa dirinya sebagai orang percaya di dalam Tuhan, memiliki iman yang juga sementara. Banyak sekali. Jadi ketika juga mau untuk datang beribadah, ini juga langsung mulai mulai milih mau ibadah enggak ya? Nanti kalau aku ibadah nanti gimana ya? Sedangkan aku buka toko, nanti takut nanti jualanku gimana dan lain sebagainya. Ini situasi seperti ini. Yang keempat, tanah baik. Orang yang mendengar dan mengerti firman sehingga bertumbuh dan berbuah. Dan mereka mendengar dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi tanah yang keempat, tabur tanah yang baik, dia akan bertumbuh dan berakar. Wah, mantap. Jadi tidak ada penghalang seperti tanah 1, 2, dan 3. Aman-aman. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kerohanian kita boleh dikatakan aman-aman saja, tidak ada tantangan, tidak ada masalah? Itu pertanyaan. Saya yakin Bapak Ibu yang datang di tempat ini, kita juga punya masalah yang berbeda. Tidak ada yang bisa menjamin kita tidak punya masalah. Beberapa tahun yang lalu kita semuanya, seluruh dunia juga berhadapan dengan masalah dengan adanya virus corona. Nah, ini membuktikan bahwa ketika iman kita sudah rasa aman, itu ada masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan, masalah itu selalu ada. Dan penganiayaan, kesulitan itu juga ada. Tapi pertanyaannya adalah, pasti persoalannya itu berbeda dengan orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Seperti tipe yang 1, 2, dan 3. Mungkin kalau ketika mereka punya masalah, lari dari Tuhan. Ketika
sudah punya masalah meninggalkan Tuhan dan nggak mau lagi datang sama Tuhan. Tapi ketika kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan berakar kuat di dalam Tuhan, kita punya masalah kita hadapi. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus menolong kita, bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan pertolongan, dan bahkan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan bersaksi ada salah satu saya sharingkan salah satu saya orang yang saya layani. Dikatakan dia baru percaya, dia bilang sama saya berpikir Bu, kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus masalah saya selesai. Saya sudah dibaptis karena saya dari surga, masalah saya selesai. Tapi ternyata ada aja masalah. Lalu saya katakan, ikut Kristus tidak menjamin kita tidak punya masalah. Tapi satu hal kelebihan kita adalah kita dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Puji Tuhan, dia boleh bangkit dan dia boleh mengalami suatu kemenangan. Seorang anak gadis yang baru percaya. Lalu ada juga satu keluarga yang saya layani. Dia katakan begini, Bu, kenapa masalah saya tidak pernah kunjung habis? Anak saya yang satu sudah mengalami kemenangan karena pernah terpuruk. Yang kedua juga demikian. Sekarang giliran saya harus operasi otak. Dia nangis, dia berseru, dia bilang kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi 5 tahun ini. Lalu saya katakan hanya satu, saya hanya bisa katakan dan saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya hanya katakan satu kata, karena Tuhan Yesus sayang samamu. Dan itu yang diingat oleh ibu itu. Sampai saat ini kalau teleponan sama saya nangis, dia bilang ingat, saya selalu ingat kata-kata Ina. Karena Ina selalu katakan Tuhan Yesus sayang sama saya. Dan itu memberikan kekuatan bagi saya. Dan itu yang memberikan pertolongan bagi saya. Ketika saya di meja operasi, ketika saya di operasi bedah kepala saya hanya satu kata-kata ingat yang saya ingat. Tuhan Yesus sayang sama saya. Sayang sama anak-anak saya. Sayang sama Tuhan Yesus. Ya ketika dia sudah selesai operasi, dia bilang begini, benar-benar Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Puji Tuhan. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua dari orang yang saya sampaikan ini, dan kita menjadikan suatu kekuatan buat kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sayang mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya kita tetap di dalam Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Dari penjelasan firman Tuhan ini ada pelajaran yang mau kita ambil. Yang pertama, dikatakan mendengar tapi tidak mengerti. Yang kedua, mendengar dengan gembira tetapi tidak mengerti. Baru yang ketiga, mendengar tetapi kekhawatiran sehingga tidak mengerti. Yang keempat, mendengar dan mengerti. Dan ini yang sering kita temui. Dan ini mungkin yang terjadi dalam diri kita selama ini. Apakah kita termasuk kita sudah mendengar tapi tidak mengerti? Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Apa yang kita renungkan? Apa yang kita baca melalui firman Tuhan? Apa kita termasuk daripada kita mendengar tapi tidak mengerti apa maksud dari pesan Tuhan? Apakah kita juga termasuk daripada kita mendengar dengan gembira tetapi kita tidak mengerti? Wah, gembira. Dalam firman
mendengar dan mengerti. Kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kalau kita masuk di antara empat ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita mengoreksi, mengevaluasi, dan semakin membuka diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau bahwa pesan-pesan yang disampaikan ini, Tuhan mau supaya kita lebih mengerti dan memahaminya. Lebih mengerti dan memahaminya untuk kebaikan kita. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus mendorong kita untuk menjadi tanah yang baik. Itu pasti. Makanya hamba-hambanya tidak pernah bosan untuk sampaikan firman, untuk terus bertugas memberitakan, untuk bertugas untuk mengingatkan. Tugas orang hamba-hamba Tuhan. Jemaat-jemaat diingatkan kembali, dirangkul kembali. Ayo dengar firman Tuhan, perkataan Tuhan. Karena ini mau Tuhan. Jangan keraskan hati. Ini Tuhan mau supaya kita tumbuh di tanah yang baik. Supaya apa? Ketika tumbuh di tanah baik, akan bertumbuh dalam dan baik. Jadi saya punya, karena saya suka nanam, saya punya tanaman. Itu saya waktu saya jalan-jalan sama suami saya dikasih apa itu namanya, jeruk lemon California. Saya tanam. Ketika saya tanam, yang satu saya tanam biasa aja tanamnya. Ketika saya tanam di tanah yang bagus, ini langsung buah. Buahnya cantik gitu, lemon California. Terus tetangga saya, orang kita Chinese, karena suka dengan jeruk, dia datang, dia bilang, aduh, Bu, mau dong untuk saya, katanya. Saya tanam nggak bagus, dia itu cantik sekali. Saya bilang, aduh, aku kalau tanam karena aku suka, pikir-pikir saya masih, aduh, saya bilang, oh, saya masih suka, masih tanam cantik sekali, masih begini orang. Saya pikir-pikir, langsung saya bilang sama papanya, Pak, saya bilang gitu, si Melik mau buat apa? Yang saya tanam, terus saya tanam. Lalu bapaknya bilang, ya udah kasih aja. Baik kali sama saya masih grundel. Kasih aja, nanti kita cari lagi. Kalau bagi saya itu grundelnya gini, aku capek-capek, aku senang. Saya mau konsultasi sama suami bilang, ya udah kasih aja. Langsung saya bilang, Aci, saya kasih, saya bilang gitu, mau pulang. Dia bilang, bayar berapa lo, katanya. Nih, saya kasih kok. Dia mau kasih uang sama saya, enggak, saya kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada sepintas. Jadi ketika saya tanam, itu juga tanaman saya itu ada aja yang mengganggu. Padahal tanah yang tepat, burung datang untuk korek-korek, ayam saya datang untuk korek-korek, gitu kan. Jadi ada aja penghalang sih yang saya tanam ini. Gitu. Saya mikir-mikir nggak akan tumbuh cantik dan berbuah, tapi ternyata walaupun ada yang mengganggu, dia tetap bertumbuh dengan baik. Dan orang sampai senang dan minta ya saya kasih. Jadi ini hanya suatu gambaran aja. Saya mau supaya memang kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya di dalam Tuhan, kita harus terus bertumbuh supaya kita menghasilkan buah. Karena itu yang Tuhan mau, buah dari Tuhan. Yang penting apa yang menjadi bagian firman Tuhan kita lakukan. Dan Tuhan juga mau supaya kita menjadi penabur benih firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, bukan hanya hambanya, tetapi jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo lakukan, bergerak, taburkan firman Tuhan, taburkan kebaikan dimanapun kita berada. Jadi kalau kita bicara tentang Injil, firman Tuhan bukan hanya kita sampaikan dalam gereja, tapi di luar kita juga bisa sampaikan supaya banyak orang mendengar dan melihat siapa Yesus
dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya, mau tidak Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan menjadi alat? Dan biarlah oleh firman Tuhan ini memotivasi kita, mengajak kita untuk bersama-sama, ayo kita bergerak menabur benih. Dan benih itu walaupun kita tabur, walaupun mungkin dia taburannya mungkin di jalan, di batu dan lain sebagainya, kita serahkan sama Tuhan. Biarlah Roh Allah bekerja dan bertumbuh. Bagian kita hanya menaburkan benih itu, dan benih itu yang bertumbuh nanti pekerjaan Tuhan yang akan menumbuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, dan kami tak bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami Tuhan untuk terus menaburkan kasih, menaburkan firman-Mu pada setiap orang, supaya semakin banyak orang